kelompok dan akan dibagi ke dalam 5 breakout room ya Bapak Ibu, atau 5 bor ya. Bapak Ibu di dalam tiap kelompok masing-masing diminta untuk membuat strategi penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional ya. Jadi Bapak Ibu hanya diminta untuk membuat satu kompetensi aja ya, strategi untuk satu kompetensi aja. Kalau kelompok 1 ya, di sini untuk mengerjakan strategi kompetensi kesadaran diri, kemudian kelompok 2 untuk yang kompetensi pengelolaan diri, kelompok 3 untuk kompetensi kesadaran sosial, kelompok 4 untuk kompetensi kemampuan berinteraksi sosial, kelompok 5 untuk kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti dari setiap kompetensi silakan dibuat strategi untuk seluruh ruang lingkup ya, berarti 3 ruang lingkup: rutin, terintegrasi dalam pembelajaran, dan protokol. Nah, berikut ini sebenarnya saya akan pakai tabel yang terakhir saja ya Bapak Ibu ya, sebagai LK-nya Bapak Ibu nanti. Sekarang maksudnya ya. Jadi di sini, kalau di sini contohnya untuk yang KSE yang 1 ya, kompetensi yang pertama, kesadaran diri, pengenalan emosi. Ruang lingkupnya ada 3 kan ya, ada rutin, ada terintegrasi dalam pembelajaran, ada protokol. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan kemukakan tekniknya, atau di sini Bapak Ibu menyusun strategi ya sebenarnya ya. Pertama itu jelaskan tujuannya. Saya ambil dari yang paling mudah aja deh kelihatannya. Kalau mau contoh, kelihatannya misalnya dari kompetensi yang ketiga, kesadaran sosial ya, atau yang keempat aja deh, kesadaran keterampilan berhubungan sosial ya, berinteraksi secara sosial. Misalnya di sini tujuannya untuk siswa itu mampu bekerja sama ya, bekerjasama. Kalau untuk rutin, contohnya ini sebenarnya bukan teknik ya, kegiatan ya, teknik atau kegiatan, garis miring aja nanti, teknik atau kegiatan. Jadi di sini kegiatannya misalnya kalau untuk kerjasama secara rutin, misalnya kegiatan piket misalnya ya, piket membersihkan kelas. Terus untuk yang nomor 3, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, ini merupakan hal-hal yang harus disiapkan oleh guru, kira-kira apa aja. Misalnya guru membagi kelompok siswa untuk piket tiap harinya gitu ya, kemudian menentukan jadwal, kemudian memberikan instruksi selanjutnya apa gitu ya. Nah, kalau yang keempat ini penjelasan tentang apa yang dikatakan pada murid. Oh, ini instruksinya ada di sini. Jadi instruksi yang akan kita berikan pada siswa ini ada di yang nomor 4. Secara singkat aja Bapak Ibu ya. Jadi ini kan isian singkat sebenarnya. Mungkin nanti yang penting pada saat Bapak Ibu menjelaskan itu bisa dipahami oleh teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ini kan contoh untuk rutin, kalau untuk yang terintegrasi dalam pembelajaran misalnya kalau bekerja sama kan bisa kerja kelompok ya, menyelesaikan tugas. Kemudian kalau untuk yang protokolnya atau budaya tata tertib misalnya, untuk kerjasama siswa itu pada saat kita membuat kesepakatan kelas misalnya itu ya, kan termasuk tata tertib juga. Nah, ini hanya contoh, jadi Bapak Ibu silakan kemukakan contoh dari strategi penerapan KSE di sekolah ya, untuk rutin ya, untuk integrasi dalam pembelajaran, kemudian untuk protokol sesuai dengan KSE-nya masing-masing ya, sesuai dengan yang 5 KSE tadi. Ada kesadaran diri, ada pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, kemudian keterampilan berhubungan sosial, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 5 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita coba lihat jenjangnya apa dulu. Di sini kalau untuk kelas B ada berapa ya jenjangnya? Kayaknya di sini ada 3 ya. Oh, yang SMP cuma 1 orang.
Iswanto. SD ada 3 orang. Nanti SD karena di sini ada berapa nih? 11 orang ya. 11 orang. SD kayaknya gabung aja ya, karena di sini ada 3 orang yang SD. Pak Aspendi, Bu Milda, dan Bu Bona ya SD ya. Betul ya? Jadi nanti jadi kelompok 1 ya, Pak Aspendi, Bu Milda, dan Bu Bona. Ada? Iya Bu. Iya Bu.